Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan untuk berhadir di Zoom meeting yang berbahagia. Oke, langsung saja ya. Kita nggak usah pakai basa-basi. Istilahnya kita santai aja ya. Ini karena kita di sini bukan acara seminar atau bukan acara sesuatu yang formatnya formal ya. Kita sedikit mau buka sharing session nih tentang serba-serbi nih kita kalau mau jadi kontributor di Canva itu kayak gimana. Jadi di sini udah ada nih bintang tamu kita, guest star lah kita itu Kang Khalid tuh. Panggilannya hanya Bang Amar. Oke Bang. Ini langsung aja nih ya. Kira-kira nih ya, kita langsung ke topiknya. Kalau bagusnya mulai dari mana ya? Gimana? Kedengaran nggak Bang? Kedengaran. Suara Abang kedengaran ya? Suara Abang kedengaran. Oke, kita langsung aja ke ini topiknya ya. Jadi kita di sini kan mau sharing tentang serba-serbi nih. Gimana jadi kontributor Canva, kayak mana sepak terjangnya, gimana cara mulainya lah istilahnya ya kan. Gimana awal mulainya kita, apa yang harus kita siapkan sebelum kita jadi kontributor Canva nih. Oke, langsung aja ya, biar nggak banyak intronya, langsung saja aku kasih ke Bang Muammar. Bang Muammar, saya persilakan dengan segala. Oke, terima kasih Ihsan. Jadi perkenalkan, nama saya Muammar Khalid. Saya juga anggota dari MDC, anggota lama. Cuman sekarang karena tidak menetap lagi di Banda Aceh, jadi udah kurang aktif. Oke, hari ini kita akan bercerita tentang apa sih Canva kontributor itu dan bagaimana kita bisa menghasilkan dari Canva kontributor tersebut. Langsung aja ya, nggak apa? Nggak apa Bang, saya tuh santai aja. Okay. Nanti kalau ada yang mau tanya, bisa silakan tanya di kolom chat atau bisa raise hand ya. Ini kalau Abang mau nanya sama orang ini gimana caranya? Tanya aja sih, Abang panggilnya namanya. Oh, ini di sini udah bisa desain semua nggak? Boleh Alhamdulillah dijawab. Bang. Alhamdulillah tipis-tipis Bang. Oke. Tipis ini relatif nih. Oke, yang penting tipis nih banyak proyeknya. Ya. Karena kan yang ingin kita bicarakan hari ini kan memang apa namanya? Base-nya kita ini udah bisa ngedesain ya. Jadi kita nggak fokus lagi di desainnya. Jadi kita memang fokus di bagaimana menghasilkannya. Jadi istilahnya ini kita lagi cari tujuan lah, biar kita punya tujuan mau kemana dari desain yang udah kita pelajari gitu ya, kayak gitu kan Bang? Ya, jadi memang ya langsung gitu ya. Enaknya apa? Abang nge-share screen aja atau gimana? Share screen aja Bang, kalau Abang mau ngasih tahu something yang menurut Abang important untuk memulai karir sebagai kontributor Canva ini. Oke. Bentar ya. Oke, nampak semuanya? Nampak Bang. Nampak. Oke, sebenarnya untuk jadi kontributor Canva itu cukup mudah ya. Misalnya kita bisa langsung buat akun tanpa harus diseleksi dulu gitu. Jadi kita memang di kontributor Canva ini yang diseleksi adalah yang direview adalah karya kita, bukan akun kita. Jadi modal pertama yang kita butuhkan itu cuma email aja. Kemudian kawan-kawan nanti bisa ketik di Google Canva Contributor, nanti dia akan keluar pilihannya. Nah, nanti teman-teman klik aja link paling atas. Oke. Jadi nanti dia akan keluar ke
halaman untuk menjadi kontributor gitu. Tapi sebelum kalau teman-teman udah duluan punya akun Canva, misalnya teman-teman kan udah buka akun Canva teman-teman gitu kan. Jadi teman-teman juga bisa langsung karena posisinya abang udah punya akun, jadi nggak bisa didemoin lagi nih ya. Oh, berarti cara daftarnya itu sama kayak kita buat akun untuk Canva Iya. Edition-nya gitu ya? Oh, berarti Betul. bisa juga ya kalau kita daftar itu login pakai Gmail yang udah kita punya kayak gitu? Ya bisa. Pokoknya biar cara cepatnya, kawan-kawan buat dulu akun Canva biasa. Kemudian kawan-kawan buka link yang di sini tadi, yang di Canva kontributor. Nanti klik di sini dia akan langsung jadi kontributor. Jadi teman-teman akan langsung jadi kontributor. Nanti dia akan ada menu kontributor hub di dashboard teman-teman. Di bagian sidebar ini akan ada menu kontributor hub. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Atau juga kalau versi bahasa Inggrisnya itu tulisannya kontributor hub. Nah, nanti dia akan muncul tempat untuk mengupload ikon-ikon teman-teman. Walaupun kan di sini kan dia dibilang bahwa mereka menerima berbagai jenis file sampai MP4 juga diterima, jadi video, GIF. Tapi untuk saat ini yang diterima di Canva Contributor cuman berupa ikon dan foto. Gitu. Jadi yang diterima di sini untuk saat ini ikon dan foto. Jadi kita tidak bisa upload GIF. GIF ini kalau nama lain itu stiker ya. Jadi dia gambar yang agak ada gerak-gerak sedikit gitu. Kemudian video. Yang ini untuk saat ini masih belum bisa kita upload ke kontributor. Jadi yang bisa untuk saat ini teman-teman bisa upload foto, icon, atau PNG. Gitu. Berarti ada 3 format kayaknya nih, JPEG, PNG, sama EPS yang berarti upload ya? Ya. Jadi kalau teman-teman upload foto biasanya kan dia dalam bentuk JPEG. Nah, kalau upload foto yang transparan kan uploadnya PNG gitu. Kemudian kalau upload icon bisa SVG atau EPS. Untuk abang sendiri biasanya sering pakai SVG gitu. Untuk jenis lebih lengkapnya kawan-kawan bisa lihat di submission guideline yang ada di sisi kanan dashboard kontributor gitu. Nah, di sini dia memang udah ada guideline dari Canva-nya sendiri. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Abang cuma ingin bilang sedikit aja di sini. Misal kalau ini mereka dia akan bilang pros and cons-nya ya. Misal yang bolehnya dengan yang nggak boleh gitu. Jadi ini jangan yang terlalu detail kayak ini. Buat yang simple seperti ini gitu. Kemudian di sini itu juga jangan yang kotor lah, bahasanya kotor kayak ini. Ini istilahnya kotor gitu, nggak grafiknya itu nggak well designed gitu lah. Ya. Kemudian ilustrasi kan di sini apa? Illustration should be shaped beautifully and logically. Maksudnya di sini kalau teman-teman buat ilustrasi yang ada shadow-nya, itu shadow-nya itu harus masuk akal. Jangan misal pencahayaannya dari kiri tapi shadow-nya itu ada di sebelah kiri, itu kan salah. Harusnya kan kalau pencahayaannya dari sebelah kiri, shadow-nya itu ada sebelah kanan gitu. Jadi harus logically. Kemudian made up and
lirik logo. Jadi kawan-kawan tidak diperbolehkan untuk mengupload trademark logo ya, logo yang udah yang memang punya perusahaan besar gitu, itu dilarang. Tapi teman-teman diperbolehkan untuk upload logo yang generik, yang maksudnya generik di sini yang belum dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar gitu. Kemudian begini juga untuk karakter, kita nggak boleh buat Naruto, nggak boleh buat Asta gitu, nggak boleh. One Piece juga nggak boleh. Kita diperbolehkan tapi untuk membuat karakter yang secara umum aja gitu. Kemudian untuk icon yang line style, kita dianjurkan untuk membuat icon yang ketebalan garisnya itu sama supaya memudahkan orang ketika mereka ingin menggunakan icon kita dalam jumlah yang banyak gitu. Misal kita buat tema kesehatan misalkan. Jadi ketika ada orang ingin buat template atau mendesain kebutuhan yang bertemakan kesehatan, dia bisa menggunakan semua icon kita satu set tersebut sehingga tidak beda-beda gitu maksudnya. Paham lah ya? Berarti kalau yang icon ini kan Bang, itu dibuatnya satu set ya? Gimana? Dibuatnya satu set gitu. Nggak mesti satu set. Cuman kalau teman-teman buat satu set seperti ini, dianjurkan untuk punya line yang konsisten gitu. Sebenarnya kalau diupload ke sana pun nggak masalah sih sebenarnya. Ini hanya anjuran aja ya, biar lebih baik untuk kitanya ya. Kalau secara pengalaman abang ya. Karena berarti... kan kalau icon kita ini hegemoni ya, maksudnya ada satu setnya itu. Jadi kadang ketika orang membuat konten yang bersifat list dan tiap list itu ada ikonnya, jadi mereka bisa menggunakan icon yang sama stylenya dari satu set tersebut gitu. Jadi kalau beda-beda kan orang mungkin akan cari dari set icon punya orang lain gitu, sehingga kemungkinan kita untuk memaksimalkan penjualan jadi kurang. Berarti paham kira-kira? Berarti sebenarnya kita bisa ngupload icon random ya kan, tapi untuk memaksimalkan sales ya, kita itu bisa buat icon yang satu set gitu biar orang lebih cenderung melirik produk-produk kita gitu. Ya betul. Tapi tidak dilarang juga untuk upload. Kalau misal kawan-kawan cuma pengen upload satu icon hari ini, ya nggak apa-apa, upload aja gitu. Nah, nanti abang contohkan lah uploadnya ya. Siap. Kemudian next, icon should be clear and read at glance. Maksudnya ini icon tersebut tetap terlihat jelas walaupun dikecilkan hingga sangat kecil gitu. Maksudnya seperti itu ya. 2D isometrik dan 3D render elemen diperbolehkan. Kemudian kalau foto mungkin teman-teman nggak ada yang main di sini ya. Kalau foto kita skip aja. Oke. Teman-teman bisa upload. Kalau untuk teks, pengalaman abang tuh rata-rata di reject ya. Kalau untuk teks yang ada teksnya, kecuali teksnya itu sebagai pendukung dari desain utama. Misal ini kan dia cake, ini kan cake. Jadi ditambah di sini happy anniversary atau happy birthday itu diperbolehkan gitu. Misal kayak ini memang bukan tag biasa, ini memang seperti lettering ya. Ini diperbolehkan. Seperti ini juga happy Halloween ini mempertegas si buah labu ini. Kalau ini adalah untuk Halloween gitu. Tapi kalau teks yang biasa aja gitu kebanyakan abang di reject sih. Oke, ini diperbolehkan. Yang seperti ini semua cukup laku nih di Canva ya. Karena kan apalagi yang ini ya tips satu ya. Kalau pengen banyak laku itu buat konten yang orang itu bisa naruh teks di dalamnya. Misal nih kayak gini kan. Orang bisa naruh teks, misal contohnya stop racism misalnya, stop racism gitu kan. Nah, nanti tinggal ditambah
tinggal ditambah ilustrasi orang aja di sini seolah-olah megang kayu ini gitu. Jadi ini tips pertama yang bisa kawan-kawan praktekkan gitu ya. Kemudian dekoratif elemen. Nah, ini juga cukup laku. Ini biasanya digunakan sebagai elemen pendukung untuk mempercantik desain dari si user nanti. Biasanya dia digunakan di sudut-sudut gitu. Mungkin kawan-kawan udah sering lihat ya. Ilustrasi juga sangat baik di sana. Cuman saya pribadi tidak mengupload ilustrasi karena memang ini effortnya cukup tinggi ya. Tapi kalau untuk kawan-kawan yang memang punya ilustrasi, silahkan di-upload karena ini sangat bagus gitu. Kemudian apa yang membedakan kontributor di Canva ini dengan Microsoft lain adalah di sini kita harus mengupload ilustrasi yang single motif itu. Maksudnya single motif adalah ilustrasi yang masih bisa diedit-edit gitu. Bukan ilustrasi yang udah jadi seperti ini ya. Kalau di Flippy kan di Shutterstock atau di mana di Microsoft lain kan rata-rata desainnya bentuknya kotak gitu. Jadi bentuknya yang dijual oleh mereka itu adalah desain yang udah jadi gitu. Sedangkan di Canva ini kan bukan, orang bukan mendownload ikonnya, tapi orang memakai ikon kita untuk mendukung template yang ingin dibuat oleh si user gitu. Karena nanti yang di-download oleh si user adalah template-nya, bukan ikonnya. Berarti kalau beda dengan yang Berarti kalau di Canva ini yang kita buat elemen-elemen yang mendukung desainnya gitu ya? Iya, misal ini ya, misal contohnya ini nampak semua kan? Nampak. Misal contohnya ini, gambar ini ya. Jadi yang kita upload di sana, lampu sama yang biru-biru ini aja, yang bling yang cahayanya ini aja, yang tulisan di samping sama background biru yang di luar ini tidak kita upload ke Canva. Karena ini nanti dia udah ada fitur lain di Canva untuk membuat background seperti ini gitu. Jika kita upload keseluruhan seperti ini, orang ketika ingin menggunakan ini dia nggak bisa lagi ngedit. Bisa dia mengedit ini nggak bisa karena ini adalah bagian dari karya yang kita upload, makanya nggak bisa diedit lagi. Makanya yang kita upload ini adalah single object. Maksudnya single object itulah yang kalau di template ini yang tidak upload adalah si biru ini aja. Banyak bang baca di grup Telegram ya, banyak tuh kontributor yang masih salah mengupload ke Canva. Jadi makanya orang ini banyak desainnya yang di-reject gitu. Sejauh ini ada yang raise hand bang. Apa? Ada yang raise hand. Ayo silakan Bang Ari. Sedikit Mar, mungkin Amar boleh bilang boleh cerita tentang perbedaannya dulu ada beda bahwa dari kreator sama kontributor gitu. Jadi nggak bingung. Bang. Ya gitu coba. Oke. Tarik sedikit. Karena kami bingung nih. Ini kontributor sama kreator beda ya gitu. Oh beda ya. Oke. Ani ceritain sekarang aja. Yo. Terserah aja bang. Gas. Di ujung nanti dicerita. Oh ya. Oke. Rencana kan nanti kan masuk ke. Bersama dashboardnya nanti. Kalau udah di sini aja udah bingung ya udah Ani ceritain sekarang aja gitu. Iya. Nah, Ani bilang aja perbedaannya ya. Dikit aja ya. Jadi ada sentil sedikit. Iya, oke. Jadi sebenarnya di Canva itu ada beberapa metode ya untuk menghasilkan uang ya. Yang pertama ada sistem referral. Jadi kita mereferalkan link kita, affiliate lah bahasanya ya. Jadi orang nanti daftar ke Canva via link yang kita sebar. Kemudian jika dia mendaftar pro, kita akan dapat sejumlah royalti gitu. Cuman ini nggak tahu berapa royaltinya karena nggak pernah ikut. Kemudian ada juga namanya Canva Certified Creator. Ini kurang paham juga itu gimana karena nggak ikut juga. Cuma ada beberapa orang Indonesia yang jadi Canva Certified Contributor. Kemudian ada Canva Creator. Canva Creator ini dia
kita fokus ke buat template ya. Jadi kan template-template yang ada di Canva itu rata-rata dibuat oleh kreator gitu. Jadi fokus orang kreator itu adalah buat template dengan memanfaatkan elemen-elemen yang ada di Canva. Gitu. Sedangkan kontributor mereka hanya menyediakan elemen-elemen yang nanti akan digunakan oleh si user dan juga si Canva kreator tadi untuk membuat template. Nah, seperti itu. Udah dipahami kira-kira? Oh, berarti yang kreator itu dia tetap. berarti yang kreator itu dia yang nyiapin template-nya buat dipakai. Kalau yang kontributor itu dia yang nyiapin elemennya buat disubstitusikan ke template yang dibuat itu. Ya, betul. Oke, siap. Oke. Thank you. Jadi beda nih ya, Jadi- kontributor sama kreator. Ya, kalau kreator fokus di elemen misalnya elemen di sini icon, foto. Sedangkan si kreator mereka meng-layout dan menggabungkan elemen-elemen tersebut menjadi sebuah template nantinya. Nanti kan digabung dengan teks, digabung dengan konten, isi-isi kontennya gitulah. Paham sendirilah, nanti kan banyak tuh template di Canva. Siap-siap. Oke ya. Oke. Kemudian chart. Jadi banyak juga nih yang chart nih di reject di Canva. Karena apa? Karena di Canva udah ada fitur chart. Apa kelebihan fitur chart di Canva? Fitur chart di Canva itu adjustable. Jadi kita bisa ngedit. Misal jika kita buat nanti template yang bersifat data, ketika datanya ingin diubah oleh si user, jika kita menggunakan chart yang di bawaan Canva, mereka bisa menggeser parameternya gitu. Sedangkan kalau icon, icon yang jika kita upload icon-icon chart ke Canva, elemen chart, mereka tidak bisa mengedit lagi gitu. Ini ya, yang seperti ini ya, yang simple seperti ini ya. Tapi kalau yang seperti ini diperbolehkan. Berarti kalau untuk yang grafik ini kita uploadnya yang spesifik ya, misal kayak ini nih ada fluktuatif uangnya, ini ada icon donatnya. Iya, betul. Berarti yang lebih spesifik, bukan yang kayak general yang cuma menandakan ini grafik ini gitu. Kalau ini kan generik kali kan, ini udah ada fiturnya di Canva. Tapi kalau seperti ini kan beda. So kalau kayak ini kan bisa bermaksud punya maksud gitu kan. Ya, punya maksud dari diagram tersebut. Tuh. Dan next untuk kita ini aja nggak ada. Oke, sekarang kita kemana lagi nih? Apa snippet Bang, cara uploadnya, cara upload kontributor? Oke, kita fokus di kontributor aja dulu ya. Yes. Oke, ini abang contohkan dari pertama aja ya, dari butul-butul desainnya ya. Udah abang sediakan beberapa desain yang udah abang buat ya, yang udah saya buat ya. Kita akan contohkan satu aja misalnya ini. Sebenarnya di guideline-nya itu untuk icon kalau nggak salah minimal entah maksimal dia 500 px. Cuman saya pribadi saya pakainya 100 px. Ya, 100 kali 100 px untuk satu artboard icon. Dan selama ini diterima sih. Jadi teman-teman bisa ikut seperti saya atau Oke. Ini ya saya contohkan ya. Jadi misal teman-teman udah buat icon ini kan. Nanti teman-teman atur dulu align-nya udah pas. Jadi posisinya dia pas di misal posisinya itu pas di tengah. Kemudian nanti ini masih belum nampak ikonnya abang nih Bang. Share screen-nya dipindah ke yang lain. Yang mana ini? Yang hijau ini? Ini masih screen yang di Chrome ya. Coba Bang, gitu. share screen pindah ke yang lain.
Ya, bentar. Ya, salah pemula nih. Bentar ya. Nggak nampak. Klik di mana, Hasan? Di share screen-nya, abang klik aja lagi share screen. Nanti ada pilihannya layar mana yang mau abang share. Bentar. Di share screen. Nggak kebuka AI sih, nggak ada yang AI sih. Oh, desktop ya? Desktopnya itu coba abang. Oh, desktop ya. Bentar. Udah nampak? Udah kebuka ini. Udah ada nampak. Nampak? Udah ada. Oke. Cara hilang ini gimana pula nih? Dikali aja ya? Apanya? Oke. Enggak. Ini kan misal kalau ini abang udah buat beberapa desain ya, yang untuk diupload ke kontributor ya. Jadi abang pakainya dia 100 kali 100 px. Sebenarnya di aturan Canva itu ada kalau nggak salah 500 px. Cuman selama ini saya pakainya 100 kali 100 px dan alhamdulillah lolos ya. Jadi buat teman-teman yang ingin menghemat RAM laptopnya mungkin bisa menggunakan ukuran 100 kali 100 px aja. Oke, saya udah buat nih kan. Teman-teman simpan dalam bentuk SVG. So, kita coba ya yang teman-teman simpan dalam bentuk SVG. Nampak semua kan? Nampak. Nampak, San? Nampak. Berarti yang di save itu ikonnya aja ya, nggak sama artboardnya? Ya, ikon. Sebenarnya tadi save SVG juga ya. Tadi abang conteng artboard itu karena pengennya yang disimpan tuh artboard satu aja. Artboard satu aja, yang lain nggak disimpan dulu karena belum siap kan. Ini kita contohin satu aja dulu. Oke. Jadi kan pindah ke akun lain aja ya. Jadi kalau mau upload, kan tadi desain teman-teman kan udah disimpan tadi. Nih, yang tadi kan. Jadi nanti kita akan upload ikon ini. Jadi untuk uploadnya, kalau teman-teman buka canva.com, kemudian nanti buat teman-teman yang udah daftar, udah klik tombol become contributor tadi, dia akan ada menu contributor hub di samping. Jadi teman-teman klik ini aja. Kemudian nanti ikonnya tinggal di drag dia ke halaman ini. Berarti bisa langsung diseret gitu ya? Bisa. Kadang abang 100 biji seret terus ini. Main-main seret. Hobi. Jadi nanti dia ada beberapa trik ya. Misal triknya adalah misal teman-teman punya icon satu set misalnya. Satu set yang ikonnya sama. Contohnya misal teman-teman buat desain icon kamera, tapi kameranya itu ada beberapa jenis itu. Ada beberapa jenis bentuk, tapi tetap dia ikonnya ikon kamera. Nanti teman-teman bisa milih di sini, dia akan terselect semua itemnya. Kemudian kawan-kawan bisa naruh di
keywordnya gitu. Misal kamera gitu ya. Oh, berarti itu Kalian kayak tekan. ini ya, kita buat icon yang satu tema gitu ya. Ya, misal dia untuk mempercepat proses pengisian keyword ya. Ini susah juga kalau nggak ada contoh. Bang contohin aja ya. Coba abang cari item yang bentar ya. Berarti itu nanti kayak gini ya, kalau kita misal itu kan kamera, temanya tentang barang elektronik. Atau kita ngambil yang paling kelihatan itu kayak misal alat-alat kedokteran gigi. Berarti nanti kalau kita buat tentang alat kesehatan gigi itu berarti semuanya tentang tentang gigi. Jadi ketika kita masuk ke teks sama judulnya sama semua berarti. Biar Ya kayak gitu, ya maksudnya seperti itu. Cuma mungkin karena ada beberapa teman yang belum paham ya, saya contohkan aja. Ini kan, nah ini kan dua-duanya kamera kan, dua-duanya kamera. Jadi untuk mempercepat proses keywording, teman-teman bisa memilih semua itemnya gitu. Nanti dia di sini akan muncul dia semua item gitu. Misal kalau teman-teman upload 100 item, dia sini akan muncul select all 100 item gitu. Nah, teman-teman di sini bisa naruh keyword yang kira-kira masuk untuk dua-dua icon ini gitu. Nah, kamera, video, apa lagi? Foto. Nah, misal seperti ini ya. Batas maksimal untuk pengisian ikonnya itu sejumlah 20 ikon gitu. Ini kan misal jadi keyword ini udah terbaca ke ikon pertama dan juga ikon kedua. Oke, lagi pahami. Berbeda untuk judul. Untuk judul teman-teman nggak bisa ngisi semuanya sekaligus berbarengan, kan nggak bisa, karena ketika kita milih opsi select all, dia nggak akan muncul box untuk isi judul icon kita. Jadi untuk judul tetap harus diisi manual satu-satu gitu. Saya ini. Jadi kalau ada 100, 100. Harus isi 100. Di situ susahnya sedikit. Buatnya gampang. Pas makanya nanti sama. Makanya nanti di copy aja, di Ctrl C, Ctrl V aja nanti nggak lama kan. Nah, sehingga ini kalau teman-teman kira-kira mau nambah nanti bisa nambah bisa nambah keyword manual pribadi ya. Nanti kalau item teman-teman udah ready dikirim, dia akan nggak ada lagi muncul box warna merah di sini. Biasanya kalau kita udah isi keyword, kalau kita belum isi apa-apa, dia munculnya no metadata. Contohnya ini ya. Nah, dia akan muncul no metadata. Ketika kita isi keyword, dia akan muncul no title. Kalau kita isi title aja, dia akan muncul no metadata. Oh, no keyword. Misalnya, dia akan muncul no keyword. Jadi identifikasi bahwa item kita belum siap dikirim di sini aja, di merah-merah ini ya. Ya Bang, itu ada yang nanya tuh Bang, kalau ngisi, ada yang nanya tuh kalau ngisi metadata pakai CSV gimana Bang? Jadi sebelum kita upload itu apa ikonnya itu udah diedit duluan, kayaknya udah jadi duluan di CSV-nya. Iya. Itu masuk nggak tag-nya, keyword-nya? Ya. Ada yang bisa nggak? Soalnya Abang terakhir ngetes nggak bisa kalau pakai XP. Nggak tahu sekarang ya. Makanya Abang sekarang udah upload aja langsung di sini. Kalau kemarin memang pas Abang seret di sini dia nggak muncul gitu. Jadi kayak harus ngisi lagi dari pertama. Ya udah, makanya
selama ini ya Bang isi aja langsung di sini. Ya, Kalau memang ada yang punya pengalaman bisa seperti itu, bagus lah, lebih memudahkan kan. tapi kalau lebih repot, skip aja. Kalau lebih repot ya skip aja. Nah, gitu. Kita mencari cara yang paling cepat. Ya. Oke. Misal ini artis nih opsional ya, kawan-kawan bisa isi atau enggak tuh terserah kawan-kawan aja lah. Gitu. Oke, kalau mau submit, kalau untuk submit by free, jadi kalau free di sini kawan-kawan tidak akan mendapatkan uang jika kawan-kawan memilih opsi yang di atas. Tapi dia kalau kawan pilih yang di atas, dia akan keluar tulisannya submit 2 free item. Tapi kalau kawan-kawan milih yang di bawah, dia akan keluar submit 2 paid item. Nah, pilihan yang di bawah ini yang akan yang icon kita itu akan dibayar untuk kita. Jadi selalu pilih yang di bawah. Oke. Berarti kita juga bisa upload freebies ya untuk Canva ini. Bisa untuk upload free karena kan kadang ada orang yang memang dia ingin mengumpulkan ini dulu ya. Dari pamor. Ya, cari pamor dulu lah. Gitu. Nah, kalau udah siap, teman-teman tinggal klik submit aja. Nah, jadi teman-teman udah submit 2 item gitu. Gitu. Nah, itu Bang ada nanya tuh Bang, kalau untuk icon perlu di-expand lagi nggak? Kayak fontnya? Harus, itu wajib. Oh, itu berarti kayak di mana-mana tuh wajib expand ya, kecuali di marketplace kayak CM yang pokoknya ya dia bukan sifatnya download SVG tapi download zip gitu, itu mungkin bisa ya kalau enggak di. Tapi kalau di Canva wajib di expand. Berarti font-fontnya itu wajib di expand semua, terus item-itemnya juga wajib di ini ya semuanya. Ya, wajib. Tapi jangan expand ini ya, jangan expand gradient ya. Pokoknya jangan expand gradient. Oh iya. Nah, nanti kalau kawan-kawan udah upload, nanti dia akan muncul di my item ini. Di my item ini nanti teman-teman bisa lihat di in review. Nah, dia akan muncul di box review. Nanti ada juga box rejected. Gitu. Yang di reject. Ada juga di reject kan. Mungkin terlalu generik, tahu lah ini saya kenapa. Tapi kalau abang biasanya kalau yang reject ini ya upload juga lagi, nanti approve juga. Pokoknya jangan ada yang tersisa lah. Ya Bang. Jangan. Itu ada nanya tuh Bang. Lagi tadi aku bacain. Filenya lebih bagus SVG atau EPS? Soalnya kalau cuma pakai Inkscape supportnya cuma EPS, jadi tidak bisa upload SVG. EPS bisa juga, EPS 10. Tapi kalau pakai Inkscape kayaknya kalau kita save biasa dia formatnya SVG lah. Ya. Kalau kita karena formatnya Inkscape itu kalau nggak salah memang SVG waktu kita save biasanya. Gitu. Kayaknya sih. Tapi kalau memang kalau ya save-nya default SVG save-nya default SVG Inkscape itu SVG. Ya. Tapi kalau mau diekspor EPS bisa. Pokoknya saya udah pernah coba SVG dan EPS 10 dua-duanya diterima. Itu. Jadi kalau aplikasi kawan-kawan cuma support ekspor EPS boleh coba aja EPS. Karena kan pun di sini dia diperbolehkan EPS. Ya, dan pun sekarang Inkscape itu udah support EPS untuk marketplace. Kayak kemarin Inkscape 1 itu kan udah bisa masuk ke satu stok. Oh, kalau udah berarti bagus lah. Tinggal di-update yang versi terbaru aja kan? Dari Inkscape 1 itu udah bisa. Ya. Itu Bang ada nanya tuh Bang. Okay. Apa bedanya file SVG sama PNG? Kenapa Bang milihnya SVG? Karena SVG itu ringan. Oh, karena SVG lebih ringan. Dan dia lebih cocok dipakai di web. Gitu. Pokoknya
kebanyakan provider web icon itu orangnya pasti provide-nya itu SVG. Gitu. Karena SVG itu ringan, habis itu dia bagus sekali kalau dipakai untuk web, itu cocok. Karena kan web itu kan perlu icon yang ringan ya, biar load webnya itu cepat, sehingga format SVG itu adalah format yang paling cocok, paling baik untuk apa namanya, untuk web itu, untuk icon lah secara keseluruhan. Gitu. Ini Bang ada yang nanya lagi nih Bang. Bang Ya. mainnya di segmen icon ya? Apa? Bang mainnya di segmen icon ya desainnya? Kebetulan abang dua-duanya ada, kreator ada kan, ini ada, kontributor ada, jadi nggak bisa ada bilang ya segmen apa. Tapi kalau di kontributor yang fokus di icon yang biasa aja sih, bukan ilustrasi, karena abang nggak ada ilustrasi. Iya Bang, kan ini kan ceritanya kan kami kan baru mau mulai nih ya. Kalau menurut Abang Ya. bagusnya kami upload apa stok apa nih yang kira-kira apa kalau menurut Abang yang kalau pemula lah bisa buatnya lah istilahnya kayak gitu. Oke. Ini pemula main di Canva atau pemula desain? Pemula main di Canva kayak gitu. Pemula Kalau main desain di kan Canva ya, insya Allah berarti kan kita udah bisa ya. lah kayak gitu. Berarti abang kasih tahu desain-desain yang potensi lakunya besar aja ya, itu ya. Boleh. Oke. Apa namanya? Kalau untuk elemen ilustrasi sangat bagus sih. Ilustrasi sama 3D rendering itu bagus sekali. Cuman kalau yang 3D rendering nanti kawan-kawan uploadnya ini apa namanya? Uploadnya itu SVG, PNG. Itu contohnya nanti lah pas abang ceritain kreator nanti bisa lah abang contohin ya. Item-item jenis-jenis itemnya. Kalau untuk icon bagusnya sih logo sih San. Bagusnya logo. Karena kan yang pertama logo itu nggak terlalu banyak saingannya kalau di sini. Maksudnya icon logo ya, nggak perlu teksnya, ikonnya aja gitu. Kemudian ilustrasi bagus. Kalau abang sendiri kebanyakan uploadnya sih ini ya, abstrak elemen ya, abstrak elemen kayak yang tadi kita ini ya, kita bahas, kita nampakin di sini tadi, kan udah lihat ya. Kalau kita cari di Google tuh abstrak elemen lah. Kayak beras-beras kayak gitu ya, atau kayak ya, ribbon-ribbon gitu kan? Ya kayak itulah. Pokoknya itu cukup laku karena kan dipakai sebagai elemen pendukung di desain template Canva gitu. Kalau untuk icon-icon yang sifatnya rapi, contohnya kayak icon tadi ya, kayak icon di sini. Bentar ya, buka lagi ya. Icon kayak ini nih bagus sih lakunya. Bagus nih. Apalagi tema-temanya tema cute kayak ini ya. Oh, berarti kayak karakter desain yang cute-cute kayak gitu bisa Iya. juga ya. Ini bagus sekali. Ini kayaknya nih bagus sekali sih lakunya. Kemudian yang kayak gini kurang sih. Yang kayak gini kurang. Yang kayak gini kurang. Abang udah upload ratusan icon nih soal ini, tapi kurang sih lakunya. Gitu. Kalau yang lain kayak ini lumayan. Yang lain ini banyak dipakai di packaging, di template packaging atau di Instagram post ini banyak. Tapi kalau kayak gini terlalu detail sih kayaknya. Kalau saran abang sih nggak usah lah kayak gini. Tapi kalau ada ikon nganggur upload aja, apa. Gitu. Kemudian yang abstrak elemen bagus sih, abstrak. Nah yang kayak gini nih, ini bagus sekali nih. Ini kalau kawan-kawan bisa nih, upload lah semua nih. Ini bagus sekali nih peluang kepakaian nih. Itu kayak belum banyak gitu yang pakai ya, belum banyak yang buat. Belum banyak yang buat, tapi orang pakainya banyak gitu. Karena kalau menurut tren 2022 itu masuk trennya juga. Ya itu trennya.
tren sekarang kan 3D kan. Nah, kemudian logo-logo kayak ini bagus juga. Cuman paling hindari aja nanti warna-warna gradient kayak ini ya. Karena kalau warna gradient kayak ini diupload ke kontributor, nanti di sananya nggak bisa diedit lagi warnanya. Jadi gunakan warna-warna flat kayak ini aja. Oh, berarti warna solid ya? Ya, warna solid. Ini nampak nggak? Nampak? Nampak kan? Ya. Nggak. Tenang aja. Betul. Jadi hindari warna-warna gradient seperti ini. Dia biasanya kurang bagus sih, cuman nggak bisa diedit lagi. Sedangkan kan logo itu harus bisa editable ya. Misal orang branding perusahaannya itu bukan warna biru hijau gitu kan. Ketika dia mau pakai icon ini, tapi nggak bisa ganti warna, ya udah dia nggak jadi pakai gitu. Makanya hindari warna yang bersifat gradient. Kalau bagus pakai warna yang solid kayak ini. Warna solid ini atau warna kayak ini. Jadi dia solid warnanya. Jadi bisa diedit, akan muncul yang bisa diedit nanti. Oke. Ini Bang, ada yang nanya nih Bang. Halo Abang Ganteng, itu kalau ikonnya STG nanti bisa diubah warnanya sama dipakai. Waktu dipakai nggak? Atau udah nggak bisa lagi? Love you Bang, ini siapa nih? Nah, yang SVG ini bisa diganti. Kalau PNG yang nggak bisa diganti. Oh, berarti kalau salah satu keunggulan kalau kita ngupload STG itu nanti waktu dibeli sama orang, orangnya itu bisa ganti color. Bisa ganti warna, Karena kan di SVG itu vektor. Oh, iya. Gitu. Kalau PNG nggak bisa diganti warna, hanya bisa diedit aja, edit efek ya. Jadi kayak kita edit foto. Jadi mungkin dinaikin saturasinya atau kontrasnya dinaikin atau apa gitu. Cuman bisa kayak gitu aja. Nggak bisa diganti warna gitu. Terus dia lagi pakai nanya nih. Nanti kan Pak, kalau kita upload di kontributor ini, desain kita di Canva ini masuk desain eksklusif atau kayak gimana? Oh enggak, di sini kita bisa upload di tempat lain tuh. Enggak eksklusif. Oh, berarti ini juga ada nanya, berarti kita bisa ngupload di platform-platform yang lainnya nih ya? Oh bisa dong, bisa. Berarti sekali dayung 20 terlalu. Ya, 30 lah. Kecuali kreator ya. Oh, kecuali kreator nanti. Kreator setahu Abang nggak bisa upload di tempat lain. Oh, berarti nggak bisa jual di tempat lain maksudnya. Kreator itu kayak ini ya. Dia eksklusif untuk Canva. Berarti kayak kalau kayak Flippic Premium gitu ya. Yang cuma khusus untuk kirim ke Flippic-nya aja. Ya, betul. Nantilah kita cerita kreator ya. Ada yang naik lagi? Ada nih. Bang kasih trik dong biar orang-orang nonton icon-icon yang kita buat. Udah banyak icon tapi belum ada yang download. Oh, yang pertama tipsnya itu tetap di kualitas ya, kualitas ikonnya. Kalau ikonnya nggak bagus ya susah juga orang pakai kan, nggak akan ngelirik karena banyak saingannya di sini. Kemudian tips yang kedua, sebenarnya untuk biar cepat cuan, teman-teman tuh harus punya akun kreator. Kalau udah punya akun kreator tuh cepat cuannya. Ini tadi Bang nanya tadi. Nih Bang tanya nih. Tadi udah dijawab sih sebenarnya kontributor sama kreator bedanya apa. Siapa nanya? Oh, ada yang nanya ya? Oh, yang tadi kayak juga sih kayak Bang Ali tadi tanya. Bang ini yang nanya. Terus ada lagi nih yang nanya nih. Ya. Kita boleh nggak? Apa? Bentar. Bang mau nanya apakah kita boleh bikin banyak akun, satu akun isinya icon, dua akun isinya elemen, di mana dua PC tersebut kita buka satu PC. Oh, maksudnya ini kayak kita punya dua akun Canva kontributor tapi kita nguploadnya beda-beda, itu bisa nggak? Maksudnya dua akun tapi uploadnya beda-beda. Dan di satu komputer. Boleh lah, Abang satu komputer 5 akun. Satu berarti tebar jaring aja yang banyak. Ya, tebar jaring aja yang banyak. Nanti mana yang lengkap kan.
Pokoknya ini ada lagi nih panggilnya. Kenapa Canva Creator lebih tepat cuan? Dan apa syaratnya jadi Canva Creator nih? Oke. Syarat yang kira-kira yang apa yang memang khusus nih biar kita jadi Canva Creator itu apa yang harus kita siapin kayak gitu? Oke. Ini kita kira ada pertanyaan tentang kontributor lain nggak? Kalau nggak kita pindah ke kreator aja nih. Ini yang kontributor tanya nggak? Secara garis besar ketika kontributor ya seperti yang saya tadi. Simple sih, kontributor ini simple sih. Pokoknya di sini emang yang Fani simple sih caranya, nggak perlu harus buat review image. Kalau kita ke VP kan gitu, harus buat review image, harus di zip dulu. Di sini nggak simple sih. Habis ekspor, upload terus gitu. Ini ada nanya nih Bang. Abang udah berapa lama menjadikan kontributor? Ya, gimana sepak tegangnya? Oke, ini ceritain sedikit ya. Sudah dari kapan ya Bang di Canva kontributor nih? Gimana sepak terjangnya? Abang tuh udah di Canva kontributor tuh dari Juli 2020. Sebenarnya ini waktu itu Abang diceritain sama si Putra ya. Katanya kontributor itu Canva kontributor itu bagus katanya kan. Abang cobalah. Cuman abang waktu itu nggak terlalu paham. Awalnya nggak terlalu paham ininya UI dari Canva-nya. Beda dengan sekarang UI-nya. Dulu tuh nggak kayak gini ya. Nggak kayak gini, cuman nggak persis kayak sekarang. Jadi kurang. Jadi abang ini stagnan nih sampai bulan Januari lah, baru mulai aktif upload lagi. Tadi bulan Januari ini baru mulai ada pembelian gitu. Jadi nanti dia di Canva itu ada di kontributor ada dua jenis earning dia. Ada royalty earning, ada subscription earning. Itu, bedanya apa Bang? Bedanya royalty earning ini adalah earning yang kita dapat dari pembelian khusus icon kita. Biasanya ini berasal dari orang-orang yang tidak subscribe Canva Pro. Jadi kalau orang yang hanya punya akun free di Canva, ketika mereka ingin mendownload sebuah template dan di template itu dia gunakan icon kita misalkan, dia nanti akan muncul beli ikonnya seharga $1. Jadi misalnya ini kalau di sini €1 kan, kita dapat royaltinya itu 35%. Jadi kita dapatnya $0,39 gitu. Ini untuk yang royalti. Sedangkan yang subscription earning ini berasal dari icon kita yang dipakai oleh orang Canva Pro. Kita di sini nggak tahu berapa jumlah icon yang dipakai. Abang juga nggak terlalu paham sih sistem perhitungan di sini. Cuman biasanya earning di sini lebih banyak. Gitu. Pokoknya earning di sini ini earning yang di dari icon kita yang dipakai oleh orang Canva Pro gitu. Jadi mungkin setiap kali orang Canva Pro memakai icon kita dapat royalti sepersekian gitu, mungkin 0,0 berapa gitu, hingga terkumpullah segini itu. Ini bulan Januari gitu. Dah. Ini ada lagi yang nanya nih Bang. Kalau kita buat set icon nih, itu kan ada banyak, misalnya satu set ada 30, itu kita ekspornya satu-satu atau satu set semua? Kalau abang biasanya satu set sih. Maksudnya bukan satu set ini kan satu icon yang kita ekspor itu satu biji atau satu set semua 30 dari satu akun kayak gitu. Seret aja, masa satu set itu ada 30 icon, seret aja 30 icon. Itu kan jadinya satu biji berarti kan kita ekspornya dari itu satu biji kan. Jadi bisa iconnya gitu, atau satu set itu yang satu bundle kayak gitu, langsung 30 satu filenya kayak gitu. Untuk apa nih? Untuk diupload lah. Untuk diuploadnya. Untuk diupload ya nggak masalah. Bisa banyak-banyak, bisa dikit-dikit, terserah kita lah. Cuma nanti biasanya nih ya, kalau sistem abang, misal abang buat
set apa misalnya, contohnya temanya car misalkan, car. Nanti abang buat stylenya ada beberapa style, misalnya ada style land, ada style flat, ada style glimpse kan. Nanti upload aja di tiga tempat yang, maksudnya 3 pack yang berbeda. Nanti tinggal di copy sekaligus saja ininya. Misalnya contoh kayak ini. Berarti habis kita buat, bisa kita buat 30 set nih ya. Habis kita buat itu kita harus ekspor satu-satu ya ikannya kayak gitu dari airnya. Harus Jadi ekspor jadi satu icon satu file SVG gitu. Oh iya, ya gitu. Makanya tadi kan ceritanya di sini kan dipisahin per artboard gitu. Oh, berarti kita nggak bisa langsung sekaligus semuanya satu biji gitu hitungannya, enggak kan? Nggak bisa, karena kan tetap nanti misalnya ini satu icon kan, dia tetap harus ada di dalam satu artboard ini. Gitu. Oh, berarti satu artboard satu icon gitu. Satu artboard satu icon. Gitu. Oke. Terus ini abang, ada yang nanya nih, waktu payout-nya pakai apa? Misal udah cuan nih, kita mau payout, apakah ke PayPal atau bisa pakai Debit Genius? Kalau payout bisa pakai PayPal, bisa pakai Payoneer. Gitu. Oh, berarti di Genius nggak masuk ya? Kalau langsung ke Genius kayaknya nggak ada sih. Berarti dari PayPal ke Genius atau dari Payoneer ke Genius bisa. Oh, berarti ada dua nih kalau mau payout, dari ke PayPal atau ke Payoneer. Ya, gitu. Bisa apa pakai Payoneer sih. Kalau earningnya tuh kalau earningnya itu $270, kalau earningnya itu di bawah $270, sarannya bagus pakai PayPal. Kalau earningnya di atas itu bagus pakai Payoneer. Oh ya, minimal payout-nya berapa bang? Minimalnya bisa kita setel ya. Bisa kita set di sini mau 100, mau 50 atau mau 10. Berarti berapapun nominalnya bisa kita payout. Kalau di set 10, nanti kalau kita di sini udah $10 ya bisa akan narik. Cuman untuk yang di bawah $100 kena fee $2 per payment. Jadi kalau misal $10 udah ada $10 kan, nanti Isan cuma dapat $2. Gitu. Kena potongan. Berarti kalau yang di atasnya di atas $100 nggak ada potongannya ya? Nggak ada potongannya, cuma ada potongan dari pihak Payoneer-nya. Kalau Payoneer kena potongan $3. Penuh nih. Kayak toko sebelah. Dipotong 20%. Kalau Payoneer sekarang memang udah kena potongan semua sih, dari Fiverr pun kena potongan sekarang $3 per payout. Ada yang tanyain lagi? Ini yang di ada yang nanya earning. Earning tiap bulan berapa? Apa? Earning tiap bulan berapa biar motivasi? Itu motivasi sementara aja tuh, pasti nanti lupa juga. Paling bagus ya kan. Itu fata morgana. Pokoknya di atas $1.000 lah. Ya, udah dengar tuh. Saya nanya nih. Gimana? Oke, ada lagi nggak yang nanya nih? Oh ya, ini ada yang nanya bang. Subscribe earning itu tiap bulan atau kayak gimana? Apa ya? Subscribe earning. Yang mana? Yang ini. Ya. Oh, ini tiap bulan juga. Dia biasanya akan muncul di di tanggal 10 sampai tanggal 15 itu. Bukan, maksudnya kalau kayak di Kreatif Fabrika itu kan subscribe earning-nya apa setiap hari ada.
ya kan? Oh, ini Nah, munculnya itulah tiap tanggal 10 sampai tanggal 15 antara itulah. itu yang Jadi untuk kita payout, sekarang nggak bisa. itu yang untuk payoutnya ya. Ya, satu-satunya earning yang live muncul, misalnya dia begitu ada orang beli langsung muncul, cuman di royalty earning nih. Oh, berarti Oh. subscription earning ini kalau dibeli aja ya, berarti kita kalau nggak dibeli nggak keluar duitnya. Ya gitu. Contoh nih ya, misal ini dia langsung ya abang buka yang bulan ini ya. Saya buat bulan ini kan. Nah, ini tanggal November 26. Dia langsung muncul di sini. Dia ada orang beli. Ini kita dapat royaltinya segini gitu. Nanti dikumpulin di sini gitu. Itu baru royalti. Yang subscription-nya belum keluar. Apa nih yang subscription-nya banyak nih kayaknya. Nggak tahu, misteri kan? Misteri sampai akhir bulan, sampai awal-awal bulan awal bulan depan gitu. Siap. Oke, ada masih nih ditanyakan. Itu ada yang nanya tuh, di Canva itu ada trennya nggak? Gitu. Misal keyword yang jadi acuan yang lagi ngetren di Canva itu, yang bikin laku kayak gitu. Bukan yang bikin laku sebenarnya, yang lagi ngetren lah istilahnya itu kayaknya. Nggak tahu ya, lihat aja nih. Nah, lihat aja nih ekor yang laku. Berarti kalau ngetren tetap ikut tren event besar kayak Thanksgiving, Halloween kayak gitu ya. Ya, ada kemarin cerita kawan kan, dia banyak ada upload ikon Halloween. Pas lagi momen Halloween kemarin banyak lakunya. Ya lumayan juga naiknya tuh di marketplace lain juga. Ya. Halloween kemarin. Tapi saran abang sih upload aja. Kalau udah banyak nanti dia ini sendiri. Soalnya ada kemarin tuh ada yang share kan di grup Canva gitu kan. Ikon dia itu 24.000 ikon. Tapi mungkin sekarang udah naik lagi ya, 24.000 ikon. Dia dapat $7.000 sebulan. Istilahnya kita dituntut sebenarnya kalau mau banyak kita harus konsisten gitu ya. Ya, harus konsisten sih. Ini upload aja jarang-jarang. Kita langsung cuan. Aduh. Oke, kita pindah ke ini ya, ke kreator aja. Oke, kita ke kreator. Soalnya nih pasti Oke, ada kan. kita tutup ya yang kontributornya nih. Kita yang mau nanya kreator, yuk kita cus. Masih ada Bang Ari nggak situ? Mana Bang Ari? Bentar dulu. Masih ada nih. Halo Bang Coba Ari. cek, coba cek di sininya beliau ada tab payment nggak? Hah? Coba suruh beliau cek di dashboard Canva-nya dia ada tab payment nggak? Bentar nih. Bang Ari nggak respon. Colek masih. Kan kalau mau buka tempat chat nih di mana Shan? Mau buka apa? Kalau sambil mau buka tempat, ini ada. Oke. Kayaknya belum respon Bang Ari. Itu dia Bang Ari itu. Nah, Om. Bang, coba. Sambilan nih, maaf. Ya, coba cek di di dashboard Canva Abang udah jadi kreator kan? Udah, masih belum ada. Nggak apa. Coba cek di set barnya itu ada tab payment nggak? ASN Canva. Payment. Payment ada. Ada. Oh, berarti Abang udah daftar ini ya. Udah daftar. Ada, tapi masih nol nih. Semua nol kalau bulan pertama. Siap. Baru keterima jadi ASN Canva nih.
Oke, Sama kayak itu. Oke. Jadi di Canva ini dia ada satu lagi namanya Canva Contributor ya. Oh, Canva Creator ya. Canva Creator. Bentar. Canva Creator dia di sini. Paling bawah dia ini ada Canva Creator. Tersembunyi. Disuruh ditaruhnya. Oke, dan ini Canva Creator. Become nanti kalau kawan-kawan mau lamar jadi kreator, kawan-kawan bisa klik di sini gitu. Cuman syaratnya kalau Canva Creator ini kita harus punya portofolio template gitu. Misal kalau kawan-kawan udah biasa buat PPT gitu kan, atau udah sering buat karya-karya template, baru bisa kita apply ke sini, karena nanti orang ini di applyan ini ada diminta link untuk link karya kita gitu, link karya template kita. Jadi nggak bisa langsung jadi akun kayak kontributor tadi. Nah, makanya di sini agak privilege sedikit ya. Ada perlu usahanya sedikit gitu untuk bisa jadi kreator. Oh, berarti Gitu cara ya. data pertamanya itu sama kayak yang kontributor tadi, kita data akun Canva dulu, baru kita submit kreator. Tapi kalau kita mau submit jadi kreator, kita harus punya portofolio, gitu ya? Ya, harus punya portofolio. Jadi nanti yang direview itu portofolio kita, yang direview sama timnya Canva nih, kitanya. Ya, direview sama tim Canva. Nanti kalau kita lolos, kita akan dikirimkan email biasanya sebulan lah gitu. Itu nanti kalau kawan-kawan udah tembus jadi Canva Creator, nanti di bagian akun settingnya akan muncul menu Creator Hub gitu. Muncul menu Creator Hub. Oh, berarti tambah menu satu lagi ya? Apa? Tambah menu satu lagi. Ya, nambah menu satu lagi, Creator Hub. Nanti kita bisa lihat performa akun kita di sini gitu. Berarti satu akun Canva itu cuma menjadi kreator atau kontributor ya? Bisa, abang kan ini kontributor ada juga di sini ya. Berarti satu akun jadi kontributor sama kreator ya? Bisa. Berarti double lah kalau kreator. Dari bisa, kreator, dari kontributor. Ayo. Coba kita cari ini ya, template ya. Tadi gampang ya. Bisa kita ketik Nah, template-template yang ada tanda kayak ini artinya pro. Jadi kita, karena kan akun abangnya akun free, jadi kita nggak bisa buka, nggak bisa pakai ini nggak bisa kita pakai. Kalau untuk use template ini kita harus berlangganan gitu, harus subscribe gitu. Kalau yang kayak gini, kalau yang keluarnya RP itu artinya template ini itu free, tapi ada item di sini yang berbayar. Apakah itu fotonya, apakah itu icon ini, gitu. Kalau lambang ikonnya itu RP, paid, gitu. Kalau yang murni free-nya, dia keluarnya free. Ini free, ini semua free. Itu yang kita upload dari kreator itu template-nya jadi free atau jadi pro? Terserah kita, nanti ada pilihannya di sana. Oh, bisa kita atur ya itu? Bisa kita atur kayak kontributor tadi, bisa di pro. Oh, berarti template-nya itu kita buat di Canva ya?
buatnya di Canva. Oh berarti jadi kreator itu kita buat template pakai aset yang di Canva. Aset di Canva gitu. Misal contohnya ini ya. Ini ya. Ini punya item di Canva. Ini item di Canva, foto di Canva. Habis itu tulis Oh ya. fontnya udah ada di Canva semua gitu. Semua dari Canva. Ya, berarti ceritanya ini kreator itu yang nyusun template-nya di Canva gitu ya. Ya, mereka yang buat template ini untuk dipakai orang gitu. Ini Bang ada yang nanya nih. Bang Gai nanya nih. Cara nyari akun kreator yang aktif gimana? Biar bisa diduplikasi. Apa? Cari akun kreator yang aktif biar untuk referensi. Untuk koneksi. Referensi. Oh, referensi. Banyak. Lihat aja ini template di Canva. Selama yang ada ini, yang ada profil kayak ini kreator. Nih, klik jadi Almond video ini. Sumatera dia dari Sumatera. Kalau Sumatera mana? Berarti yang kayak gitu tuh dibuat di Canva ya, tinggal dipakai aja. Ya, tinggal dipakai aja. Oh, pantesan ini yang membuat sengketa rupanya. Dan ini ada juga yang ini, profiling ini. Arba Studio, kita lihat nih orang mana. Oh, Indonesia lagi rupanya. Bang ada yang nanya nih, berarti akun kreator ini ada rejectnya nggak? Ada juga, nanti dia masuk email ya. Nanti ada email kalau diterima ada email congratulation, kalau di review dia ada 3 jenis nanti, ada 3 jenis, 4 jenis ya. Reviewnya ada 4 jenis. Jadi ada yang diterima, ada yang review, ada yang diterima tapi tidak dipublikasikan ke library. Library ini maksudnya ketika orang cari di pencarian nggak dapat template kita kecuali dia masuk ke akun kontributor kita. Satu lagi reject itu memang nggak diterima gitu, nggak diterima mungkin biasanya karena melanggar aturan Canva gitu. Jadi tiap semuanya walaupun kontributor kreator tetap direview lagi ya. Yang kreator tetap direview juga kan berarti. Tetap review. Habis juga. Meskipun kita di Canva, kita buat, kita submit juga di review gitu kan. Ya, tetap direview juga. Oke. Udah lagi nggak mau nanya? Udah mau zuhur nih. Ini apa nggak praktekkan cara buat kreator ya, karena kan pasti yang nonton juga kayaknya belum ada akun kreator. Ini Bang ada yang buat nih, ada nanya nih. Aset kreator itu buat sendiri atau ambil dari kontributor yang di Canva ini? Boleh ambil dari siapa aja. Oh, berarti bebas ya selama yang ada di Canva itu ya? Ya, ini abang contohin aja. Misal kita buat nih create design ya. Nanti kita bisa milih misal sini ini Instagram post. Terus ini lagi nih, portofolionya nggak harus PPT kan? Berarti portofolio template gitu ya? Ya, portofolio template. Usahakan kalau bisa, kalau yang punya akun CM tuh bagus tuh, besar kemungkinan diterima. Yang punya apa? Kalau akun creative market. Oh, ya. Atau apa namanya, atau yang pakai akun Behance bagus juga. Berarti Dribble bagus juga. Portofolio itu bisa kita upload link, bisa kita masukkan link dari market lain ya? Bisa, nggak mesti dari Canva. Memang portofolio kita di luar Canva yang dilihat dulu. Kayak abang kemarin tuh diterima karena pakai portofolio Tripik. Ya. Ada lagi nggak nih? Udah mau juga nih. Aduh, kalau nggak
satu lagi nih abang contohin, habis itu kita udah ini. Kalau cara buat template untuk kreator sama aja sih kayak kita ngedesain biasa di Canva gitu. Jadi Bedanya nanti beda dia di sini ada menu publish dia. Ada menu publish ini, publish template. jadi kreator itu kayak kita juga pakai Canva buat template habis itu dijual lagi dari Canva-nya itu. Ya betul. Jadi kalau teman-teman yang belum ada kreator ya pakai aja kan Pak sambilan belajar. Nanti kalau udah ada kreator Tinggal di biasa kan. aja. Ya, Bisa tuh. Udah terbiasa dengan layout di dengan UI di Canva gitu. Oke, Gitu. lagi nggak? Tuh, ada dari abang ada apa sampai lagi nggak? Kok ada ya bang? Ya. Kayak closing statement lah. Ini kan udah ada kita menutup nih kita udah muncul. Ada kan mana nih closing statement buat kawan-kawan semuanya nih yang baru mau berkecimpung dalam dunia Canva. Iya, Canva. Sempat tuh. Kalau kembali ke ini gimana caranya? Kembali ke stop sharing ya? Stop sharing. Nah, kalau mau sukses ya konsisten sih. Nah, ya. Paling itu aja sih. Kalau kebanyakan orang ini apa namanya? Kalau belum ada kreator ya fokus aja di kontributor dulu. Jadi nanti ketika udah ada kreator, kontributornya itu bisa dimanfaatkan gitu. Jadi apa namanya cara cepat untuk bisa dapat cuan di kontributor itu kenapa tadi abang bilang saya bilang salah satunya adalah dengan punya akun kreator adalah kita bisa gunain item kita sendiri untuk di template kita. Jadi peluang orang untuk pakai item kita jadi lebih besar. Sekalian dijual. Ya, jadi kita ke kreator dapat, ke kontributor pun dapat. Jadi double cuan gitu. Oke. Dia closing statement dari kamu kita kali ini jadi bincang-bincang santai, bincang siang. Closing statement. Ya, sedikit rangkuman dari saya ya. Jadi yang dibutuhkan untuk jadi kontributor Canva ini sebenarnya bisa desain, satu lagi konsisten. Ya, jadi kalau kita udah mulai, ya kita terusin. Ya kalau kita pengen banyak cuannya, ya harus konsisten upload, harus konsisten buat. Ya, sebenarnya kayak gitu. Nah, karena kalau dari yang saya dapat dari guru-guru yang saya dapat juga, hidup itu kayak jual beli. Jadi apa yang kita usahakan itu yang kita dapat. Jadi apa yang kita keluarkan effort itu, itulah yang kita dapat nanti akhirnya kayak gitu. Jadi kalau kita cuma rebahan santai-santai aja ya, itulah yang kita dapat sebenarnya. Oke. Nah, ini udah ada hujan keluar, berhubung juga udah mau dekat zuhur, kita tutup Zoom meeting kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya James mohon undur diri. Oke. Terima kasih. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Di ngobrol-ngobrol santai selanjutnya. Oke. See you. Assalamualaikum. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.